Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri, bab 35. Usai mengantar Mairo sampai ke kamar untuk istirahat, Adrian segera berlalu. Ia bergegas cepat melajukan mobilnya menuju kantor. Namun bukan kantor Fanani Group yang Adrian tuju, melainkan Hamdani Group. Ada hal penting untuk ia bicarakan dengan si pemiliknya. Sepertinya diam saja tidak akan menyelesaikan masalah, hanya akan menciptakan rasa curiga tanpa akhir. Hubungan yang sudah seperti teman baik membuat Adrian tidak sungkan masuk ke ruangan Farel tanpa izin sekretaris lebih dulu. Hanya cukup bertanya pada sekretarisnya mengenai keberadaan dan kesibukan pria itu. Jika sedang santai, Adrian akan masuk setelah 3 kali mengetuk pintu. Namun jika sedang sibuk, ia akan segera rela menunggu. Tapi kali ini nampaknya Farel sedang santai. Setelah ketukan ketiga dan mendapat izin dari dalam, Adrian segera masuk cepat. "Wah, Pak Adrian, silakan duduk," sambut ramah Farel seperti biasa. Karena kedatangan Adrian sudah bisa ditebak jika pasti akan ada keperluan penting, entah berkaitan dengan pekerjaan atau bukan. "Maaf Pak Farel, jika saya mengganggu waktu Anda," Adrian berucap saat menerima jabat tangan pemilik perusahaan Hamdani Group. "Tentu saja tidak Pak Adrian, saya sedang luang." Keduanya pun duduk di kursi berseberangan meja. Setelah obrolan basa-basi beberapa saat, suasana keseriusan mulai nampak terasa ketika keduanya saling diam. Adrian sudah merencanakan kedatangannya sejak awal. Segera menata kalimat demi kalimat dengan cepat demi mendapat jawaban pasti. "Ada apa Pak Adrian? Sepertinya Anda sedang memiliki masalah serius," tanya Farel saat melihat ketegangan di wajah Adrian. "Anda benar Pak. Kalau begitu silakan Pak, mungkin ada yang bisa saya bantu." Adrian menghela napas panjang sebelum melempar tanya. "Saya berharap Anda menjawab jujur dengan apa yang akan saya tanyakan Pak Farel." Tentu saja Pak." "Boleh saya tahu ada hubungan apa Anda dengan Mairo, istri saya?" Farel yang sejenak tadi bersandar santai di kursi kerjanya seketika memajukan tubuh lalu meletakkan kedua tangannya di atas meja. Wajah santainya ikut tegang membuat Adrian semakin yakin jika ada sesuatu di belakang Farel dan Mairo. Sejak pertanyaan Adrian mengudara, suasana ruangan Farel berubah tegang seketika. Punggung pimpinan perusahaan Hamdani Group meregang dari sandaran kursi kerjanya. Kedua tangan ia letakkan saling terkait di atas tumpukan map di meja. Pandangan matanya melirik ke sana kemari, merasakan kebingungan dengan jawaban yang harus Farel lontarkan pada Adrian. Sementara Adrian masih duduk santai di kursi seberang meja Farel. Kedua tangan terlipat di dada dengan tubuh bersandar pada kursi. Tatapannya cukup tajam sambil menanti jawaban atas pertanyaan yang sudah beberapa menit terlewat. Belum sempat Adrian mendengarkan jawaban yang ia harapkan sejak tadi, nada getaran ponsel di sakunya lebih dulu bersuara. Diambilnya benda pipi dari dalam sana. Namun Adrian memilih mendiamkan panggilan itu setelah membaca kontak nomor yang menghubungi. Sepertinya panggilan dari Om Richard itu tidak terlalu penting untuk saat ini. Ia akan menghubungi lagi setelah urusannya selesai. Pandangan Adrian kembali mengarah pada Farel yang masih menampakkan ketegangan di wajahnya. "Apa perlu saya ulangi pertanyaan saya, Pak Farel?" "Bukan begitu Pak Adrian. Tapi apa maksud Anda menanyakan hal itu? Saya tidak paham." "Tidak usah berpura-pura Pak. Saya yakin
Tak perlu saya jelaskan pun, Anda sudah paham. Pertanyaan saya sudah cukup jelas. Tapi kami tidak ada hubungan apa-apa, Pak Adrian. Adrian menghela napas kasar, melepaskan lipatan tangannya lalu segera beranjak. Ya, sudah kalau begitu Pak Farel, mungkin lebih baik saya tanyakan itu pada Mairo, ucapnya sambil mengaitkan kancing pada jas hitam yang dikenakan. Saya hanya tidak menyangka keramahanmu tak lebih hanya untuk menutupi hubunganmu dengan istriku. Walau saya tidak tahu hubungan apa yang terjalin di antara kalian, dan saya berharap anak yang Mairo kandung adalah anakku. Adrian segera berlalu dengan wajah penuh kekecewaan. Ia pikir Farel bisa bersikap jantan dengan mau berkata jujur. Semakin pria itu mengelak, akan semakin menjawab kecurigaan yang Adrian tuduhkan selama ini. Apa maksud Anda, Pak Adrian? Panggilan Farel tidak Adrian indahkan. Ia terus melajukan langkah hingga hampir sampai ke pintu. Mungkin Anda tidak akan percaya jika sayalah mantan suami Mairo. Adrian terdiam seketika. Pintu yang ia buka setengahnya dihentikannya tiba-tiba. Pandangannya kosong seiring detak jantung yang juga mendadak berdegup kencang. Ditutupnya kembali pintu itu lalu menolehkan wajah pada Farel yang kini sudah berdiri di belakangnya. Keduanya pun berdiri berhadapan dengan saling menatap tajam. Iya, Mairo itu mantan istri pertama yang saya curhatkan pada Anda. Mairo juga yang membuat saya bisa berubah setelah membaca isi diary yang tak sengaja ditinggalkan di rumah saya. Saya menyimpannya. Saya berharap akan bertemu lalu mengembalikan itu. Barulah kemarin saya kembalikan saat dia menemui saya. Farel menghela napas panjang, merubah posisi berdiri dengan melangkah menuju dekat sofa ruangan di kantornya. Oh iya, selamat ya Pak atas kehamilan Mairo. Wanita baik seperti dia, jangan Anda tuduh sekeji itu Pak. Janin yang dia kandung sudah jelas adalah anak Anda. Adrian yang merasa tidak percaya jika pria di hadapannya ialah orang yang selama ini ingin ia jebloskan ke penjara. Masih bergeming di posisinya, kedua tangannya mengepal sempurna. Saya pun hampir tidak percaya jika Mairo yang Anda kenalkan beberapa hari yang lalu adalah Humairo, mantan istri saya. Mungkin karena dia menyadari adanya saya, wajahnya dia tutup agar tidak saya kenali. Farel lalu melangkah maju mendekati Adrian. Ditatapnya pria berwajah rupawan yang lebih tinggi darinya itu. Kemarin Mairo menemui saya. Itulah awal saya mengetahui jika dia adalah istri Anda, Pak Adrian. Kami sepakat untuk tidak saling bercerita mengenai masa lalu kami, terutama padamu. Itu permintaan Mairo, karena tidak ingin rumah tangganya bermasalah. Sayangnya kamu sudah tahu lebih dulu. Janji yang saya ucapkan pada Mairo akhirnya saya langgar. Tentu demi agar Anda tidak terus berprasangka buruk padanya. Jelas Farel kemudian dengan senyum tipis yang mengiringi. Sepanjang penjelasan Farel terucap, Adrian hanya terdiam saja. Berbagai rasa sedang berkumpul menjadi satu, memenuhi rongga dadanya yang sesak. Ia tidak percaya dengan kenyataan di depan matanya ini. Dulu setiap kali Mairo bermimpi buruk mengenai mantan suaminya, ingin sekali Adrian hajar pria itu, membalas semua yang telah dia lakukan pada sang istri. Namun fakta yang ada justru pria teman bisnisnya lah pelaku yang ia lihat sudah berubah. Mairo itu wanita yang sangat baik Pak Adrian. Tapi Anda dengan kejam menyiksa hingga lemah tak berdaya. Begitu Pak Farel? Adrian tak kalah berucap tegas, meluapkan emosi yang sejak tadi dipendamnya. Itulah penyesalan yang saya rasakan seumur hidup. Mairo bahkan masih terasa sulit memaafkanku.
yang membuat hidupku selama ini tidak tenang. Cukup Pak Farel, sejujurnya saya muak melihat wajah Anda saat ini. Bahkan saya muak membayangkan wajah tawa Anda yang telah lewat. Anda mungkin terbebas dari hukuman, tapi Anda tidak akan terbebas dari balasan Tuhan, ungkap Adrian mengakhiri. Ia kemudian berlalu dari hadapan Farel. Panggilan pria itu tak Adrian pedulikan. Anda tenang saja, kerjasama kita masih akan tetap jalan. Tapi jangan pernah sengaja menunjukkan diri di hadapanku selain untuk urusan pekerjaan. Pintu ruangan Farel Adrian tutup keras, sehingga mengagetkan beberapa karyawan yang nampak sibuk bekerja di meja masing-masing. Kemudian Adrian melangkah cepat menuju luar kantor dan masuk segera ke dalam pintu lift yang nampak sudah terbuka lebar. Selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, berikan komentar, masukan, serta subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.